Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufiidatin Zaidah, NIM 076 dari kelas 3C. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri juga pada presentasi kali ini, yaitu presentasi tentang perangkat kurikulum yang ada di MTS Mambaul Huda, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perangkat kurikulum di MTS Manbaul Huda. Identitas sekolah. Nama sekolah MTS Manbaul Huda. Nama kepala sekolah M. Yasid Bustomi MPD. Nomor pokok sekolah nasional 205827179. Nomor pokok sekolah nomor statistik sekolah atau madrasah NSSM 1212351500016. Status akreditasi B tahun 27 Oktober 2015. Status sekolah swasta tahun berdiri 2000. Alamat sekolah Jalan Raya Kedungrejo, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur. Kode pos 61276. Telepon 0343659877. Next. Visi dan misi. Visi sekolah yaitu unggul dalam prestasi dan berakhlakul karimah. Misi sekolah yaitu meningkatkan pembelajaran di lingkungan madrasah, membangun kesadaran ukhuwah Islamiyah, meningkatkan semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya, melahirkan alumnus yang berimtak, profesional, kritis, dan berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima, siap menghasilkan alumnus masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Next. Jenis penelitian. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses kegiatan dan makna hasil penelitian lebih ditonjolkan dengan menggunakan studi pustaka sebagai pemandu atau batas bahasan penelitian. Hal ini bertujuan agar penelitian lebih fokus terhadap permasalahan dan sesuai dengan fakta yang didapatkan di lapangan. Subjek observasi. Dalam kegiatan observasi ini, yang menjadi subjek observasi adalah dokumen kurikulum sekolah MTS Manbaul Huda, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur. Next. Tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, yaitu dengan menghubungi sekolah terdekat, lalu melakukan wawancara kepada guru IPA di sekolah tersebut, kemudian menganalisis prota, promes, KI, dan KD yang terdapat di sekolah tersebut, mengkaji semua referensi dan informasi yang telah didapat dalam bentuk laporan. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah observasi atau pengamatan langsung, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknis analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis naratif. Analisis naratif ini yaitu dengan memaparkan hasil dari observasi dan wawancara seperti hasil dari mengamati silabus, promes, prota, dan RPP yang digunakan oleh sekolah MTS Manbaul Huda, khususnya pada pembelajaran IPA, dan hasil wawancara yang telah dilakukan, analisis
Data dilakukan dengan mengolah data hasil kegiatan guna mengetahui kesesuaian serta keoptimalan kurikulum yang digunakan sekolah dengan kurikulum pemerintah. Perangkat kurikulum yang digunakan di MTS Manbaul Huda yaitu ada 5, yaitu RPP, Prota, Promes, alat evaluasi, dan silabus. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Saya persilahkan untuk pemateri yang kedua untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan untuk komponen RPP. Komponen RPP yang pertama ada identitas sekolah, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga kelas dan semester, yang keempat alokasi waktu, yang kelima kompetensi dasar, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh metode dan model, yang kedelapan persiapan pembelajaran, yang kesembilan media pembelajaran, yang ke-10 kegiatan pembelajaran, dan yang ke-11 yaitu penilaian dan evaluasi. Untuk RPP yang ada di MTS Manbaul Huda yaitu sebagai berikut. RP yang ada di MTS Manbaul Huda, identitas sekolah yaitu MTS Manbaul Huda, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada materi sistem pencernaan pada manusia. Kelas 8 semester ganjil, alokasi waktu 3 jam pelajaran. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, menyebutkan bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh makhluk hidup. Yang kedua, menyebutkan organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Yang keempat, menjelaskan fungsi sistem pencernaan pada hewan. Yang kelima, mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan pada manusia. Yang keenam, menyebutkan berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Yang ketujuh, menyebutkan berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada hewan. Yang ketujuh yaitu metode atau model yang digunakan di MTS Manbaul Huda yaitu Discovery Learning. Untuk persiapan pembelajarannya, yang pertama yaitu guru mengaktifkan aplikasi WA. Yang kedua, guru memastikan semua siswa telah bergabung dan aktif. Yang ketiga, guru menyampaikan melalui grup kelas di WA bahwa pembelajaran melalui Google Meet sudah bisa dimulai dan menyampaikan waktu pembelajaran adalah 3 kali 40 menit. Kegiatan pembelajarannya yaitu dengan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran di Google Meet dengan salam dan ucapan syukur. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Ketiga, guru mengingatkan siswa yang belum melakukan absen. Kegiatan inti pada pembelajaran yaitu guru meminta siswa mengamati gambar-gambar yang telah disiapkan guru. Yang kedua, siswa diharapkan melakukan pengamatan pada gambar-gambar tersebut. Kemudian siswanya diminta menanggapi gambar yang telah disajikan pada kolom yang telah disiapkan. Yang ketiga, selama proses pengamatan sampai proses menanggapi gambar, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang yang belum dipahami melalui WA. Yang keempat, setelah siswa selesai mengisi tanggapan terhadap gambar-gambar yang telah diselesaikan, guru meminta siswa untuk melakukan pengamatan dan mengidentifikasi benda-benda di luar rumah mereka atau area sekitar tempat tinggal mereka selama 20 menit dan mengisikan apa mereka
apa yang mereka peroleh dari hasil pengamatan tersebut pada kolom lembar kerja yang telah disediakan guru. Yang kelima yaitu siswa diminta memberikan tanggapan pada kegiatan yang telah mereka lakukan dan menyelesaikan permasalahannya yang ada dalam lembar kerja. Yang keenam yaitu siswa diingatkan kembali untuk mengirimkan hasil yang telah dilakukan di Google Meet. Penutup dari kegiatan pembelajarannya yaitu dengan siswa diajak untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah mereka lakukan. Yang kedua, siswa diminta mengisi soal pada link Google Meet sebagai hasil evaluasi dan penilaian selama pembelajaran. Yang ketiga yaitu guru menyampaikan terima kasih kepada siswa karena telah sangat baik mengikuti pembelajaran pada hari itu dan mengingatkan bahwa pada pertemuan berikutnya akan dipelajari materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan ucapan syukur, alhamdulillah, dan salam. Untuk media pembelajaran yang ada di RPP MTS Manbaul Huda yaitu menggunakan buku yang relevan, laptop atau HP, dan lembar kerja. Untuk penilaiannya ada 3 yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap meliputi disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Pengetahuan meliputi kemampuan menjawab lembar kerja yang telah disiapkan guru. Dan yang terakhir yaitu keterampilan, yaitu mencakup laporan hasil pengamatan. Evaluasi yang digunakan di MTS Manbaul Huda yaitu dengan tes tulis dengan memberikan soal pilihan ganda. Itulah RPP yang ada di MTS Manbaul Huda. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih paparan dari pemateri yang kedua. Selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri ketiga menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Yulia Damayanti dengan NIM 093. Di sini saya akan melanjutkan untuk memaparkan materi tentang prota dan dokumen prota dan promes. Sesuai dengan ketentuan, dokumen promes itu tersusun atas beberapa komponen seperti KD atau kompetensi dasar, materi, alokasi waktu, dan hari efektif dalam setiap bulan per semester. Selanjutnya yaitu dokumen prota atau program tahunan itu sesuai ketentuan tersusun atas beberapa komponen seperti terdapat kolom semester, KI atau kompetensi inti, KD dan atau kompetensi dasar, materi serta alokasi waktu untuk setiap materinya. Sesuai dengan dokumen promes dan prota milik MTS Manbaul Huda yang sudah kami amati, dalam dokumen promes itu mencakup beberapa kompetensi dasar seperti salah satunya adalah KD 3.1 yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup serta sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Selanjutnya juga ada KD 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Lalu untuk kolom materi itu berisi tentang susunan materi yang dibahas pada semester tersebut. Contohnya yaitu berisi tentang materi sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak dengan sebagainya. Lalu untuk alokasi waktunya yaitu diisi dengan 15 jam pertemuan, dan hal ini itu dijadwalkan atau materi ini itu dijadwalkan dalam setiap bulan pada satu semester tersebut. Jadi satu semester itu terdapat materi ini dalam satu bulan. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu dokumen prota pada MTS Manbaul Huda itu terdapat salah satunya adalah KI, yaitu salah satunya ada KI 3, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena yang ada dan kejadian yang tampak oleh mata.
Sedangkan untuk KD-nya itu salah satunya ada KD 3.1, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan gerak pada manusia. Dan selanjutnya ada KD 3.2, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup, dan sebagainya. Lalu untuk kolom materi, yaitu diisi dengan beberapa materi yang akan dibahas pada satu semester. Yakni contohnya adalah sistem gerak pada manusia yang meliputi sistem gerak pada makhluk hidup, persendian, sistem otot, dan kelainan pada sistem gerak, dan materi gerak lurus yang meliputi gaya dan gerak, hukum Newton tentang gerak dan gerak makhluk hidup. Lalu untuk alokasi waktunya itu adalah masing-masing materi itu diberi alokasi sebanyak 15 jam pelajaran. Sekian penjelasan komponen prota dan promes dari saya. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paparan dari pemateri yang ketiga. Selanjutnya materi terakhir akan saya paparkan sendiri, yaitu tentang evaluasi. Komponen alat evaluasi. Di sini evaluasi yang dimaksud ialah evaluasi melalui LKPD yang meliputi yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap, yang keempat produk atau benda kerja sesuai kriteria standar. Kemudian yang kelima, batasan waktu yang telah ditetapkan. Yang keenam, kunci jawaban atau penyelesaian. Kunci jawaban ini biasanya yang membuat guru, kemudian dibuat indikator apakah siswa tersebut sudah melampaui batasan untuk menyelesaikan. Seumpamanya nilainya itu sudah mencapai standar, itu bisa dikatakan kegiatan belajar peserta didik tersebut sudah benar dan hanya perlu diteruskan saja. Kemudian LKPD dapat diterapkan melalui tahap inquiry yang terdiri dari yang pertama orientasi pembelajaran. Orientasi pembelajaran di sini dapat dilakukan dengan cara mereview materi yang sebelumnya telah disampaikan guru. Kemudian mengarahkan peserta didik untuk bertanya agar siswa tersebut lebih aktif. Kemudian yang kedua, merumuskan hipotesis. Hipotesis di sini dapat dilakukan dengan membimbing peserta didik untuk memulai berpikir, memulai berargumen. Yang selanjutnya itu diberikan suatu kolom hipotesis untuk diisi oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, menguji hipotesis. Dalam menguji hipotesis, peserta didik dibimbing dalam merancang suatu kegiatan pemecahan atau melakukan suatu kegiatan problem solving. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data. Siswa diharuskan untuk menyediakan tabel untuk mentabulasikan data atau meminta peserta didik membuat tabel sebagaimana arahan dari guru. Kemudian yang kelima, menganalisis data. Menganalisis data dilakukan oleh peserta didik setelah diarahkan melalui berbagai sumber belajar untuk menjawab pertanyaan, diskusi maupun pertanyaan pribadi yang ada di dalam LKPD. Kemudian langkah yang keenam yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan dapat dilakukan guru dengan cara mengarahkan peserta didik untuk membuat suatu kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan maupun berdasarkan analisis data. Kemudian tahap yang ketujuh yaitu mengembangkan permasalahan baru. Permasalahan baru dapat dimunculkan oleh seorang guru, misalnya bertanya
masalah baru apa yang dapat diselidiki berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh siswa atau peserta didik tersebut. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada salah kata atau tingkah laku yang kurang sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, hal ini sudah sesuai dengan itu yang ada di MTS Manbaul Huda Jabon, karena sesuai arahan dari sesuai dengan yang telah diobservasi kemarin, yang diwakili oleh teman-teman saya itu sudah sesuai, karena di dalam LKPD tersebut guru juga telah melakukan berbagai tahapan tersebut untuk mengajarkan siswa dalam materi IPA, khususnya kegiatan seperti kegiatan praktikum. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferusyakla Sabrina, NIM 074. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen silabus pada hasil observasi kami, yaitu di MTS Manbaul Huda Jabon. Nah, komponen silabus sebelumnya itu ada mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok, mengembangkan kegiatan pembelajaran, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sudut belajar. Nah, di silabus MTS Manbaul Huda itu di kolom pertama ada kompetensi inti, yaitu berisi patokan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, contohnya yaitu kompetensi inti yang ada di silabus MTS Manbaul Huda, yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu kolom kedua ada kompetensi dasar yang itu menjelaskan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar yang ada di silabus MTS Manbaul Huda ada 3.1, yaitu memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, yang ketiga ada materi pokok. Materi pokok yang dimaksudkan yaitu gambaran materinya. Jadi, di silabus MTS Manbaul Huda pada kolom materi pokok berisi sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini berisi lagi struktur dan fungsi rangka, struktur dan fungsi sendi, struktur dan fungsi otot, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, untuk yang keempat, ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dimaksudkan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik. Nah, dalam kolom silabus MTS Manbaul Huda, kegiatan pembelajarannya itu berisi mengamati struktur dan fungsi rangka sendi dan otot manusia, melakukan percobaan untuk mengetahui struktur gerak, jenis, dan perbedaan serta mekanisme kerja otot, dan lain-lain. Nah, untuk yang kelima yaitu penilaian. Nah, penilaian ini itu dimaksudkan untuk kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian belajar peserta didik. Nah, pada kolom silabus di MTS Manbaul Huda, penilaian ini berisi teknik penilaian. Yang pertama yaitu sikap, observasi, penilaian antar teman. Yang kedua, pengetahuan, tes tulis, dan tugas. Yang ketiga, ada keterampilan untuk kerja dan produk. Yang keenam, ada alokasi waktu, yaitu perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk
pemaparan materinya, yaitu 15 jam pertemuan. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar ini maksudnya adalah rujukan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sumber belajar pada silabus MTS Mambal Huda ini berisi lingkungan buku guru IPA kelas 8 revisi 2021-2022. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparan dari pemateri terakhir. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan dalam PPT urutannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang baik, kami mohon yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.